sebelum ibu berangkat ya, ibu minum air putih yang cukup. Kalau bisa minum jus buah ya, supaya janinnya terbangun ya, tidak tidur saja. Apa aja sih persiapan yang harus dilakukan ibu hamil dan keluarga sebelum USG ini? Persiapannya tentunya kalau ini pertama kali mau USG ya, tentu kita harus memilih memilih fasilitas pelayanan USG yang terpercaya ya, dokternya berkompeten ya kan, peralatannya juga sudah lebih baik ya, artinya yang terpelihara dengan baik. Bukan berarti kalau 2 dimensi lantas nggak akurat, tadi kan saya udah bilang ya di awal ya. Bukan begitu, tapi maksudnya kita percaya fasilitas kesehatan itu melakukan maintenance dengan baik. Jadi apapun peralatannya pasti dalam kondisi yang baik, supaya nanti hasil pemeriksaannya juga akurat, benar gitu ya. Apalagi yang memeriksa ya, dokternya juga kita harus percaya itu punya kompetensi yang tinggi, karena kadang-kadang alatnya canggih, kalau yang menganalisis tidak teliti misalnya ya kan, hasilnya bisa salah gitu ya. Nah kemudian sebelum pergi USG itu, apalagi pada awal kehamilan ya, pada trimester awal itu usahakan banyak minum air putih, ya kan? Karena biasanya kalau trimester awal kan ketubannya belum banyak, sementara pemeriksaan gelombang suara ini memerlukan media air yang cukup. Nah jadi makanya pada trimester awal ketika ketuban belum terlalu banyak ya, dokter mengandalkan air di dalam kandung kemih kita. Jadi harus cukup terisi air. Dan kemudian manfaat lain lagi adalah pada trimester yang lebih lanjut itu untuk membersihkan air ketuban, supaya air ketubannya lebih jernih. Karena kalau air ketubannya lebih jernih, nanti hasil pemeriksaannya juga akan lebih baik. Kemudian kalau bisa tuh sebelum berangkat USG, ibu minum jus ya, jus jeruk, jus buah yang manis untuk membangunkan janin. Jadi nanti ketika USG supaya janinnya bergerak, jangan diem aja gitu ya. Karena kan ketika bergerak, dokter punya kesempatan lebih banyak, lebih baik untuk melihat dari segala sudut, ketimbang kalau bayinya, janinnya pada satu posisi yang sama aja gitu. Apalagi ketika mau melihat jenis kelamin gitu kan. Itu kalau bayi bergerak itu di usia kehamilan berapa kami? Bayi sudah bergerak itu di trimester 2. Karena trimester 1 itu baru pembentukan lebih ya? banyak pada pembentukan organ dalam tubuh janin. Nah jadi sebaiknya itu dilakukan sebelum ibu berangkat ya, ibu minum air putih yang cukup, kalau bisa minum jus buah ya, supaya janinnya terbangun ya, tidak tidur saja. Kalau bisa malahan disesuaikan dengan, ibu kan tahu tuh kapan jam-jam janinnya bergerak gitu ya, tahu ya. Nah jadi sesuaikan aja waktu kontrolnya dengan waktu bangun janinnya gitu. Kemudian juga ibu harus memperhatikan kenyamanan ya, kenyamanan. Pilihlah pakaian yang gampang untuk melakukan pemeriksaan. Jangan terlalu ketat ya, longgar. Kemudian pastikan pakai celana panjang ya di dalam, jadi nanti ketika USG nyaman gitu ya. Boleh sih pakai baju hamil, tetapi kalau bisa pakai legging yang nyaman juga di dalam, jadi pada saat USG kan tidak terbuka semua gitu ya. Walaupun memang ada disediakan selimut sih biasanya ya. Jadi menggunakan pakaian yang nyaman untuk kita pakai, dan juga nyaman bagi dokter untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian juga menyiapkan list pertanyaan. Nah, ini yang kemarin. Gitu ya. Siapkan list pertanyaan untuk dokter. Nanti apa nih yang wajib kita tanya nih? Ulang lagi sedikit nih Kak Mei. Sedikit aja. Bagaimana kondisi janinnya di dalam? Kondisi jantungnya bagaimana, apakah normal, apakah ada tanda-tanda kecacatan, apakah bagaimana dengan kondisi ketuban, bagaimana dengan kondisi plasenta, ya kan? Kalau memang kita ingin tahu jenis kelamin, itu biasanya nanti dokter akan, kalau kita bilang dok nanti saya sekali lagi USG mau tahu jenis kelamin dong dok, misalnya gitu ya, tuh dokter biasanya ngasih tahu tuh kapan waktu yang tepat gitu ya. Jadi itu biasanya di trimester 2 ya, trimester 2, dan sebaiknya
jangan mendekati masa persalinan. Karena kalau sudah mendekati masa persalinan biasanya kondisi air ketuban membuat gambaran di monitor kurang jelas, ya kan. Jadi itu dokter biasanya kasih tahu tuh kapan. Nah itu salah satu tips ya, supaya ketika USG janinnya tidak dalam posisi itu saja, bergerak gitu ya. Manfaat USG itu sebenarnya umumnya sama ya, tujuan umumnya sama untuk memastikan kondisi janin dan keadaan kesehatan kehamilan ibu selama masa kehamilan. Cuma perbedaannya ada di fokusnya aja. Kalau di trimester 1 itu udah sampai 12 minggu itu memastikan ibu hamil atau tidak. Karena kadang-kadang ketika tes pack di rumah positif 2 garis, ternyata setelah di USG kantong kehamilannya kosong, ya kan, bisa seperti itu. Atau mungkin hamil anggur, ya kan. Kemudian memeriksa denyut jantung janin, kemudian membantu menentukan usia kehamilan dengan lebih tepat, dengan lebih akurat, ya sudah berapa minggu gitu. Karena hitungan kita orang awam dengan hitungan medis itu berbeda, ya. Kemudian perkiraan tanggal lahirnya, HPL-nya kapan nih, bisa nanti lahirnya kira-kira bulan berapa gitu ya. Apakah bayinya kembar atau tidak, ya kan? Plasentanya bagaimana, kondisi rahim, ovarium, leher rahim, ya. Melihat kehamilannya ada di mana. Mbak Rini pernah dengar nggak ada kehamilan di luar rahim? Ada, pernah dengar. Yang belum lagi hamil anggur katanya. Ektopik, ya. Kehamilan ektopik. Jadi pembuahannya bisa terjadi di dalam saluran telur, tapi kemudian karena mereka tidak bisa melewati saluran telur karena sempit, akhirnya mereka berkembangnya di tuba. Atau ada juga sebagian yang keluar ke ruang abdomen. Nah itu namanya kehamilan ektopik, tidak berada di dalam rahim. Jadi tidak menanamkan diri di dinding rahim, tempat yang seharusnya. Kalau yang kehamilan hamil anggur gitu, kami? Kalau hamil anggur itu dia kantong kehamilannya tidak berisi embrio atau calon janin, tetapi berisi seperti mata ikan gitu. Makanya dibilang hamil anggur. Dan itu biasanya ukuran rahim ibu lebih besar daripada umur kehamilan yang sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian kalau di trimester 2 sampai usia 24 minggu, nah ini di sini nih waktu yang tepat untuk melihat jenis kelamin. Trimester 2. Kemudian memantau pertumbuhan janin, ya, kelengkapan organ vitalnya, ya, kematangan organ vitalnya, jantungnya, paru-parunya, otaknya, ya kan, apakah otaknya berkembang sesuai dengan umur kehamilan, apakah mengalami gangguan sirkulasi darah atau oksigen, ya, ke otak. Kemudian kalau misalnya tadinya trimester sebelumnya ketahuan kembar, bagaimana, apakah berkembang dua-duanya, ya, apakah, karena kan bisa aja salah satu tidak berkembang, ya kan, dari ya. Kemudian masalah kelainan pada plasenta, ya, kelainan struktural tubuh janin, anatomi tubuh janin, ya, kondisi cairan ketuban cukup atau tidak, ya kan, keruh atau jernih, ya, kadar oksigen. Nah, kalau yang trimester 3 itu lebih kepada, karena sudah mendekati persalinan, ya, itu mengetahui posisi janinnya. Apakah ini bisa normal? Kalau misalnya melintang, ya. Nah, kalau misalnya di trimester 2 melintang, trimester 3 bertahan tetap melintang. Itu kan masih dilakukan upaya-upaya supaya kembali kepada posisi membujur, ya. Dengan diharapkan kepalanya berada di bawah. Nah, jadi makanya trimester 3 itu 2 kali, Mbak Rin, biasanya. Ya. Di akhir trimester 3 itu memastikan apakah ibu bisa normal atau harus operasi. Nah, kemudian di sini juga biasanya kan pada trimester 3 plasenta sudah mulai menurun nih fungsinya. Fungsi plasenta itu kan memberi makan kepada janin. Karena sudah mendekati persalinan tuh biasanya fungsinya sudah mulai menurun. Nah, ini juga perlu dilihat, ya. Plasentanya apakah masih bisa berfungsi dengan baik, bisa memastikan janin tercukupi kebutuhan nutrisinya, oksigennya, ya. Dan tentunya memastikan lagi kalau misalnya tadi di trimester sebelumnya ada terdeteksi
bakalan ada kelainan, bakalan ada apa. Nah, di sini dipastikan lagi gitu, apakah intervensi yang dilakukan berhasil mengatasi itu atau tidak. Misalnya ibu yang mengalami asma, ibu yang hipertensi, ibu yang kencing manis, itu akan berdampak pada pertumbuhan perkembangan janinnya. Nah, yang dipantau ini adalah bagaimana dampak penyakit tadi kepada tumbuh kembang janinnya gitu. Apakah setelah ibu diberi pengobatan yang benar, terus janinnya tidak terdampak ya. Nah, itu yang perlu dipastikan gitu. Cuma kalau dikatakan hanya di trimester 3, tadi yang kita khawatirkan tadi itu Mbak Rin yang saya sebutin di awal ya. Ada banyak kadang-kadang yang tidak melakukan USG dari awal kehamilan. Nah, ketika di ujung kehamilan baru melakukan USG. Nah, kadang-kadang ada yang suka terkejut gitu. Ternyata sudah terlanjur terjadi kecacatan, sudah terlanjur terjadi beberapa masalah karena selama 2 trimester sebelumnya kita tidak melakukan intervensi apa-apa. Ya kan, seperti berat badannya barangkali, posisinya barangkali, plasentanya barangkali. Nah, itu padahal kalau kita USG dari awal mungkin bisa teratasi